Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Dery akan membagikan tutorial bagaimana cara bongkar full untuk Oppo A5s. Jadi kalau misalnya ada masuk air, harus lakukan pembongkaran menyeluruh full supaya air yang mengalami handphone yang mengalami masuk air jadi bikin short seperti langsung hilang, jadi tidak akan menyebabkan handphone kita error ataupun rusak seperti itu. Yang lebih parah karena air langsung cepat menguap ataupun kita keringkan dengan cepat seperti itu. Jadi alat yang kita butuhkan cukup obeng saja. Kemudian kalau misalnya ini untuk lem di back covernya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada masuk air, langsung saja kita bongkar. Biasanya ada keluhan sedikit-sedikit suara yang sudah pecah ataupun layar tidak ada gambar, langsung saja kalau misalnya kita mengetahui handphone kita masuk air, segera langsung pembongkaran supaya tidak mengalami kerusakan dan penggantian alat yang cukup mahal seperti itu. Ini sudah kita bongkar. Untuk cara bongkar dan ini sudah kita tutorialkan cara bongkar back covernya. Ini kalau misalnya sudah terbuka seperti ini, ada lem kita buka dulu seperti ini. Nah, kita buka, kemudian kita angkat. Di sini ada plat, biasanya kita buka dulu. Kalau misalnya tidak ada plat, bisa kita angkat seperti ini, baru fingerprint nempel seperti ini. Ini sudah kita lepas, kemudian SIM tray sudah kita copot, kemudian gunakan obeng plus. Nah, kita copot semua baut-bautnya. Jadi kalau misalnya ada masuk air, segera lakukan pembongkaran, jangan tunggu handphone kita berhari-hari ataupun berjam-jam supaya tidak mengalami kerusakan yang parah yang harus mengganti komponen. Jadi kalau misalnya kita tahu handphone kita kecebur air, langsung segera dibongkar ataupun kehujanan. Ini baut-bautnya cukup banyak, kita coba buka semua sebagian. Jadi ini tinggal kita tutup, kemudian kita lepas seperti ini. Jadi kalau misalnya agak susah melepasnya karena mungkin baru, bisa gunakan karter seperti ini. Nah, ini selesai, baru kita gunakan kuku karena mudah. Biasanya kalau sudah pernah dibongkar agak mudah, tapi kalau masih baru agak susah seperti itu. Nah, ini di sini ada fleksibel on off, hati-hati jangan kita congkel. Di sini ada fleksibel on off, di sini juga ada fleksibel on off, sini volume. Ini sudah terbuka semua. Kita kelilingin. Nah, ini sudah terbuka. Ini sudah selesai. Jadi komponennya ada koper, kemudian di sini ada koper baterai tengahnya, ini ada. Jadi ini sudah bisa untuk mengeringkan, tapi karena mungkin ada kejebur air, jadi kita harus lepas semua. Di sini tidak ada lagi baut, di bagian bawah yang ada baut, jadi kita fokus di bagian atas dulu. Usahakan kalau misalnya sudah terbuka karena banyak air misalnya, kita lepas dulu untuk baterainya. Nah, ini baterai sudah lepas. Di sini ada fleksibel penghubung ke bawah, kita lepas juga. Ini fleksibel LCD kita lepas. Baru selanjutnya kita angkat untuk PCB mesinnya. Kalau agak susah, bisa kita lepas dulu kameranya. Kamera kita lepas dulu, misalnya seperti ini. Kita lepas dulu kameranya, kamera yang kedua. Kemudian kamera depan kita lepas juga. Ini karena di led, kita tarik saja seperti ini karena. Jadi jangan takut salah, ini 3 potong kamera. Kemudian ini bisa kita congkel seperti ini. Nah, ini baru kita lepas seperti ini. Nah, di sini ada kabel ini bisa kita lepas. Ini kabel antena, jadi untuk melepasnya kita gunakan karter seperti ini. Nah, kita congkel, jangan sampai kita congkel menggunakan tangan, nanti yang di PCB ini lepas. Nah, kalau kita gunakan kuku saja, yang di sini yang lepas. Nah, kalau yang di sini lepas itu agak repot, bisa hilang sinyal. Tapi kalau di sini yang rusak, kabelnya rusak, bisa kita ganti. Harganya paling 15.000. Tapi kalau yang di sini rusak, nah itu bikin repot, tidak bisa disolder sehingga sinyal biasanya naik turun. Ini sudah terbuka seperti ini. Ini ada speaker. Nah, speaker dia terhubung ke bagian sini. Ini. Jadi kalau sudah masuk air, jadi kita fokus di handphone ini, di PCB-nya. Sudah terbuka. Ini komponen. Di sini ada koper belakangnya, ini bezelnya, ini buzzer LCD,
kemudian ini ada baterai. Di sini bawah nanti kita buka, ini mesinnya. Nah untuk mesin kalau misalnya masuk air, kita cek di sini air tidak akan masuk, tidak ada lubang di plat ini, jadi cukup aman. Di sini juga cukup aman karena tidak ada lubang. Nah di sini tidak ada lubang. Nah di sini yang ada lubang satu lubang. Jadi kalau misalnya kita coba bersihkan dulu, kita panasi, bisa menggunakan setrika listrik ataupun misalnya kalau siang hari panas terik kita jemur, ataupun juga bisa taruh di perapian di open biar panas, microwave misalnya. Tapi jangan terlalu lama, soketnya di sini ada soket-soket. Kalau sudah agak hangat bisa kita sikat setelah itu. Nah di sini juga aman, tidak ada lubang-lubang, jadi tidak perlu kita bongkar. Di plat-plat di sini banyak, di sini juga aman. Di sini juga aman, tidak ada plat-plat. Tapi di sini yang kutu-kutunya ini di resistor-resistornya, kalau misalnya sebelum kita bersihkan kita keringkan dulu. Setelah kering kita cek, biasanya kalau misalnya ada bekas masuk air, ada karat putih, itu jangan langsung dibersihkan. Jadi kita keringkan betul-betul, kita cek yang mana yang terdampak paling parah untuk terkena air. Nah sini lubang juga aja bisa masuk air. Nah, ini kita harus maksimalkan juga seperti itu. Kalau di sini aman, tidak perlu kita maksimalkan karena tertutup semua. Di sini juga aman. Nah di sini yang takutnya seperti ini. Nah di bagian ini SIM card masuk, jadi kita harus pastikan di sini harus bersih. Setelah kita keringkan, kita taruh korek juga bisa. Misalnya di gunung seperti itu, di desa tidak ada setrika listrik, tidak ada, malam hari mungkin kita hidupin api unggun, ini kira-kira panas, kita pegang, kita sikat seperti itu, bisa menggunakan sikat gigi yang kering. Nah di sini di soket-soket ini kita perhatikan, kalau misalnya agak basah bisa kita keringkan. Kemudian di sini pinggirnya ini bisa kita lepas saja, tidak masalah. Ini ada lem busa, lem double tip busa, ini bisa kita lepas juga. Sama ini di sini juga, ini di baterai kita cek kalau misalnya karatan di fleksibel ini bisa kita keringkan, kemudian kita gosok, kita garis menggunakan jarum untuk membersihkan soketnya ini supaya dia tetap kuning. Nah kalau dia kuning biasanya menandakan bahwa dia bagus, tidak ada yang putus. Tapi kalau hitam, korosi, karat, nah itu kita harus bersihkan, dikerik seperti itu. Di sini juga di LCD bisa juga, misalnya ada masuk air, dia ada korosi hitam, biasanya di jalur baterai ke lampu. Nah itu kita harus maksimalkan, kita bersihkan, kita kuningkan. Biasanya kalau misalnya masuk air langsung getar saja, tidak ada gambar jalur lampu di LCD yang putus, biasanya kita keringkan, kita bersihkan. Kalau sudah benar-benar bersih, masih blank juga, LCD yang kita harus ganti. Di sini juga semuanya kita bersihkan, di sini juga. Jadi kita keringkan dulu, tahapnya kita keringkan bolak-balik, kemudian baru kita sikat seperti itu. Yang mana yang terdampak parah itu yang kita maksimalkan. Begitu juga di bagian sini. Nah, itulah tipnya. Kalau misalnya di sini setelah kita bersihkan masih blank, masih getar saja, biasanya kita cek dulu di LCD-nya nih. Di LCD biasanya soketnya ini kan agak timah seperti ini. Kalau ada yang hitam-hitam biasanya ada yang putus. Nah, itu tidak bisa kita perbaiki, jalan satu-satunya kita ganti LCD seperti itu. Di sini juga di baterai ini cukup aman. Di sini penghubung ke bagian bawah kita keringkan juga. Kita kerik menggunakan jarum. Kalau masih bagus bisa kita pergunakan lagi. Tapi kalau misalnya sudah putus keraknya, di sini ada jalur-jalur. Kalau sudah putus bisa kita ganti nih. Ini fleksibel UI namanya. Penghubung bagian PCB atas dan PCB bawah. Nah, kalau di sini kalau misalnya sudah ada yang hitam di LCD, ini fleksibel LCD, itu tidak bisa kita perbaiki, harus kita ganti LCD-nya seperti itu. Dan di sini ada fleksibel on off. Nah, kita bersihkan ini karena di situ nempel saja. Di sini fleksibel volume ada 3 titik, volume atas, volume bawah, dan ground. Kalau power cuma 2 nih, ground dan jalur power seperti ini. Dia terhubung ke bagian sini. Ini kalau volume dia 3 titik, dia terhubung ke sini. Kalau power di sini ada 2 titik. Jadi di sini biasanya kalau ada kecebur air, korosi karat, jadi handphone akan mati hidup. Nah, di sini biasanya konslet. Jadi kita bersihkan saja. Nah, di sini juga kita kerik, kita bersihkan. Seperti itu. Setelah selesai kita keringkan, bersihkan, kita lanjut di bagian bawah seperti ini.
Nah, untuk bagian bawah nanti kita pasang dulu bagian atas supaya tidak banyak, ataupun juga misalnya langsung kita bagian bawah bisa kita lepas dulu. Nah, ini antenanya nyambung ke bagian bawah sini. Nah, jadi kita bisa copot nih. Sama caranya untuk melepasnya, kita lepas dulu seperti ini. Nah, nih antena di sini sudah kita lepas, kemudian kita lepas speaker musik ini. Kalau masuk air semuanya harus kita bongkar semua, jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, ini sudah kita lepas seperti ini. Ini kita lepas fleksibelnya. Nah, sama ini kita bersihkan juga, jangan sampai ada yang hitam. Di sini juga kita copot seperti ini, kita keringkan, kita bersihkan, jangan sampai ada yang korosi seperti ini. Sama di sini juga, kalau misalnya ada korosi karat bisa kita ganti. Saya kira ini saja. Ini langsung saja kita tutorial untuk cara pasang. Kita pasang dulu ini kita pasang. Ini pasang fleksibel, kita pasang speakernya dulu seperti ini, kemudian kita pasang antenanya, kita tekan sampai ada bunyi. Ini sudah kita tekan. Kalau belum ada bunyi belum pas biasanya. Takutnya ini kalau misalnya tidak terpasang dengan sempurna, sinyal akan tidak keluar. Ini sudah semua. Selanjutnya kita pasang baut di bagian bawah, di dekat on off ini, dekat konektor cas. Setelah selesai betul-betul bersih kering, bisa kita pasang kembali semuanya. Ini bagian atas kita pasang lagi seperti ini. Nah, ini kita pasang untuk fleksibel LCD sama fleksibel UI nya. Kemudian ini antena kita pasang juga, sama ini ditekan kalau misalnya tidak ada bunyi. Ini kameranya sesuai lubangnya dari segi 4 seperti ini. Kemudian ini agak kecil sedikit. Kemudian ini kamera depannya seperti ini. Nah, kemudian baru kita tutup seperti ini. Nah, ini baterai belum kita pasang, kita rapikan, kemudian kita tutup seperti ini. Kemudian kita baut semua. Setelah kita baut, kita pasang lem. Kita lem menggunakan lem LCD, kita lem, kita rapiin, kita tes. Bisa kita tes dulu, bisa kita tes misalnya kita hidupin seperti ini. Nah, ini sudah hidup. Ini harus dibaut, soalnya di sini ada on off nya di sini, jadi kita harus baut di sini. Setelah itu kita lem, kemudian kita pasang. Nih hidup. Kemudian kita pasang penjelpernya. Ini sudah kita lem keliling saja menggunakan lem LCD. Kemudian kita pasang seperti ini, kita tekan posisinya seperti ini. Kalau dia masih nempel, harus juga betul-betul masuk. Kalau tidak masuk, dia tidak bisa berfungsi. Harus betul-betul pas. Setelah itu ada penutup, kita baut. Tapi kalau misalnya tidak ada penutup, kita baut saja seperti itu. Kemudian kita paskan seperti ini. Kalau ada lemnya, bisa kita ikat menggunakan karet. Nah, seperti ini, supaya lemnya akan nempel dengan sempurna. Saya kira lem ikat karet saja nih 1 2 3 4 5 6 seperti ini. Kita tunggu sampai mungkin setengah jam ataupun 1 jam. Saya kira ini saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada masuk air, langsung kita lakukan seperti ini. Insya Allah handphone kita akan kembali normal tanpa penggantian seperempat. Tapi harus kita lakukan dengan segera,
supaya tidak mengalami kerusakan yang lebih parah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar, ataupun juga misalnya bisa berguna video ini bisa di like, di share, ataupun juga untuk mengetahui video yang kita upload setiap hari bisa di subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya. Sekian saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.